Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati. Kali ini saya akan menjelaskan judul materi stereokimia. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui apa sih itu stereokimia. Nah, stereokimia adalah studi mengenai penataan atom-atom dalam sebuah molekul yang relatif satu terhadap yang lainnya di dalam ruang 3 dimensi, yang dimana ada 3 aspek stereokimia, yaitu yang pertama isomer geometri atau bagaimana ketegaran rigiditas molekul. Terus yang kedua ada konfirmasi molekul atau bagaimana bentuk molekul menata diri. Terus yang ketiga ada kiralitas molekul atau bagaimana penataan atom-atom di kiri, kanan, di atas atom C kiral. Selanjutnya, aspek stereokimia obat itu yang pertama ada isosterisme. Nah, menurut Lang Muir 1919 mencoba mencari hubungan yang dapat menjelaskan adanya persamaan sifat fisika dari molekul yang bukan isomer, dan memberikan batasan bahwa isosteris adalah senyawa molekul atau atom-atom radikal atau molekul yang mempunyai jumlah dan pengaturan elektron yang sama, kemudian bersifat isoelektrik dan mempunyai kemiripan sifat fisiknya. Kemudian contohnya itu molekul N2 dan CO yang dimana masing-masing mempunyai total elektron ya sama dengan 14, dan sama-sama tidak bermuatan, yang ditunjukkan sifat fisiknya yang relatif sama, seperti kekentalan, kerapatan, indeks refraksi, dan ketetapan dielektrik dan kelarutan. Hal ini berlaku untuk molekul N2O dan CO2 serta CH2N2 dan CH2 sama dengan CO. Kemudian kita lanjut pada slide berikutnya, itu ada isomer dan aktivitas biologisnya, yang dimana sebagian besar obat yang termasuk golongan farmakologis sama pada umumnya mempunyai gambar struktur tertentu, yang dimana gambaran struktur ini disebabkan oleh orientasi gugus-gugus fungsional di dalam ruang dan pola yang sama. Dari gambaran sterik dikenal beberapa macam struktur sterik macam struktur isometri, di antara lain itu isomer geometrik, yang dimana pada isomer dan ada isomer konforasi dan diastereoisometri dan isomer optik. Kemudian bentuk isomer tersebut dapat mempengaruhi aktivitas biologis obat. Kemudian kita lanjut pada slide berikutnya. Di situ ada isomer geometrik dan aktivitas biologisnya, yang dimana isomer geometri atau isomer cis trans adalah isomer yang disebabkan adanya atom-atom atau gugus-gugus yang berikatan secara langsung pada suatu ikatan rangkap atau di dalam suatu sistem alisiklik. Yang dimana pada ikatan rangkap dan sistem alisiklik di sini membatasi gerakan atom dalam mencapai kedudukan yang stabil sehingga terbentuk isomer cis dan trans. Dan isomer cis dan trans itu cenderung menahan gugus-gugus di dalam molekul pada ruang yang relatif berbeda, dan perbedaan letak gugus tersebut dapat menimbulkan perbedaan kimia dan fisika. Kemudian di sini ada gambar gugus B dan C. Dalam bentuk gugus B dan C dalam isomers interaksi serisometris atau interaksi yang kurang, bisa dilihat pada gambar. Kemudian konfigurasi dan konformasi, yang dimana konfigurasi adalah perbedaan dari gugus atom sejenis di sekeliling atom karbon yang sama. Contohnya itu cis dan trans. Aspek energetik yang dimana dilakukan pemutusan ikatan, dimana rintangan energetik untuk berubah suatu konfigurasi konfigurasi lainnya adalah 60-100 kcmol. Bisa dilihat contoh pada gambar di samping. Di sini ada lagi konformasi atau molekul tunggal, ada yang dimana
konformasi atau molekul tunggal adalah bentuk-bentuk perbedaan dari suatu molekul dalam ruang yang berhubungan dengan orientasi yang berbeda-beda dari gugus atom yang dikandungnya. Contohnya, gambarnya ada di samping. Terus, terminologi, dua molekul yang mempunyai konfigurasi berbeda disebut isomer. Nah, terus kedua molekul dapat dipisahkan karena mempunyai sifat fisika dan kimia yang berbeda. Untuk mengubah suatu bentuk isomer ke bentuk isomer lainnya harus melalui pemutusan ikatan. Nah, di sini ada gambar aspek energetik yang dimana dilakukan memulai pemutaran atau puntiran rintangan energetik untuk merubah suatu konformasi adalah sangat lemah. Kemudian ada energi interaksi untuk analis konformasi 3 parameter tambahan, yang dimana di sini ada energi puntiran atau kekakuan Pitzer. Kemudian ada suatu energi potensial yang berhubungan dengan puntiran ikatan tersebut pada energi FO dan sudut ikatan 0. Nah, pada rintangan energi FO adalah perbedaan energi antara konformasi yang lebih stabil dan konformasi yang kurang stabil menurut Pitzer. Rumusnya dah. Kemudian ada energi interaksi van der Waals atau halangan sterik, yang dimana pada suatu energi yang berhubungan dengan interaksi antara atom-atom yang berikatan itu besarnya tergantung pada jarak atom yang berhubungan dengan dua jenis atau energi tarik-menarik dan energi penolakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.